Shalom salam podcast eksposisi M116, kita akan belajar apa itu yang dimaksud dengan gerakan Roh Kudus. Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus pribadi ketiga dari Tritunggal hadir dan aktif di dunia saat ini. Yesus menyebutnya sebagai pembela dan penolong, Yohanes 14 ayat 16. Pekerjaan Roh Kudus termasuk menyadarkan dunia akan dosa dan mendiami orang percaya, Roma 8 ayat 11. Beberapa orang Kristen menggambarkan pekerjaan khusus yang dilakukan Roh pada saat tertentu sebagai gerakan Roh. Jadi frasa gerakan Roh Kudus mengacu kepada aktivitas roh yang unik di dunia, di gereja, dan dalam kehidupan individu. Sementara semua orang Kristen menegaskan kepribadian dan aktivitas Roh Kudus. Frasa tersebut sangat umum di gereja-gereja Pentakosta dan Harismatik. Dalam tradisi-tradisi ini, para pemimpin gereja sering menekankan mengalami aktivitas supernatural Roh Kudus di saat ini. Secara khusus, gerakan Roh Kudus dapat dikaitkan dengan pertemuan kebangunan rohani, kebangunan penyembuhan, pengusiran setan, berbicara spontan dalam bahasa roh, dan acara-acara lain yang khas dan ibadah Pentakosta dan Harismatik. Alkitab juga mengajarkan bahwa Roh Kudus ada di mana-mana, yang berarti dia hadir di semua tempat dan di setiap saat. Misalnya dalam Mazmur 139 ayat 7-8 berbunyi, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di tempat yang paling dalam, engkau ada." Oleh karena itu, mengakui gerakan Roh Kudus di suatu tempat dan waktu tidak berarti dia tidak hadir dan tidak aktif di tempat lain. Dia selalu hadir, seringkali bekerja dengan cara yang tidak terlihat dan lebih tenang saja. Meskipun frasa gerakan Roh Kudus tidak muncul dalam kitab suci, Alkitab menggunakan ungkapan lain yang menggambarkan pekerjaannya yang kuat dan terlihat. Salah satu deskripsi Alkitab yang menyampaikan gagasan ini adalah, "Aku akan mencurahkan rohku yang dengannya Allah menubuatkan manifestasi khusus dari kehadiran roh." Nabi Yoel yang pertama kali mengeluarkan janji ini, dan Petrus kemudian mengutipnya pada hari Pentakosta. Untuk menjelaskan pencurahan yang menandai lahirnya gerakan Kristen, Nabi Yoel menulis, "Kemudian daripada itu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan." Yoel 2 ayat 28, lihat juga Yoel 2 ayat 29, Kisah Rasul 1 ayat 17-18. Ketika Petrus menggambarkan proses inspirasi menggunakan kata-kata yang menekankan aktivitas roh, tidak pernah ada nubuat yang dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus dan orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21, kitab suci adalah hasil dari roh yang menggerakkan manusia untuk menuliskan firman Tuhan. Terjemahan lain berbicara tentang penulis Alkitab didorong oleh Roh Kudus. Frasa Alkitab lainnya yang mungkin dikaitkan dengan gerakan Roh Kudus adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Misalnya dalam Kisah Rasul 2 ayat keempat, Lukas mencatat mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan kuasa roh itu. Contoh lain adalah Kisah Rasul 4 ayat 31, setelah mereka berdoa, goyanglah tempat mereka yang berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Tuhan dengan berani. Secara historis, banyak orang menganggap kebangkitan rohani sebagai gerakan Roh Kudus dari kebangunan rohani besar pertama pada abad ke-18 hingga kebangunan rohani Wales pada tahun abad ke-20 hingga gerakan Yesus pada akhir abad ke-20. Roh Kudus dipandang sebagai penggerak di antara kelompok-kelompok besar dalam waktu yang singkat. Pertobatan dan iman yang meluas kepada Kristus adalah tanda-tanda kebangkitan rohani, dan pertobatan serta iman adalah apa yang Roh Kudus tarik kepada kita. Yohanes 16 ayat 8, Kisah Rasul 2 ayat 37-38. Pada akhirnya, gerakan Roh Kudus adalah cara untuk menggambarkan pekerjaan Tuhan di dunia. Gerakan Roh Kudus tidak dirancang untuk membuat peristiwa-peristiwa luar biasa atau momen-momen yang berkesan menjadi tontonan, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Yesus mengungkapkan sentimen ini ketika dia berkata, "Iya, Roh Kudus akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu yang diterimanya daripada aku." Yohanes 16 ayat ke-14. Demikianlah apa yang dimaksud dengan gerakan Roh Kudus.